Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, imamil muttaqin, nabiyina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah di Jumat yang terakhir di bulan Ramadan untuk bisa melanjutkan kegiatan iktikaf kita dengan tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan tafaqquh fiddin kita diberkahi oleh Allah. Allah berikan kepada kita semua ilmu yang manfaat, yang semakin menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan interaksi kita dengan ilmu agama ini menjadi isyarat bahwa Allah masih menghendaki kebaikan dalam hidup kita. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan dalam hidupnya, maka Allah fahamkan dia dalam urusan agama. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang nikmat lisan, bagaimana tujuan penciptaan lisan dalam kehidupan kita. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan. Selain lisan adalah nikmat yang besar dari Allah, banyak peluang kebaikan kita peroleh melalui lisan. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak menggunakan lisan dengan baik, maka kita bisa terjatuh dalam bahaya yang sangat besar. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang menghimpun seluruh kebaikan dalam agama. Maka kata Rasulullah setelah beliau menjelaskan tentang pintu-pintu kebaikan, yaitu puasa, kemudian sedekah dan qiyamul lail. Setelah itu Rasulullah menjelaskan tentang intinya agama, tiangnya beserta puncak pengorbanannya. Intinya agama adalah Islam, tiangnya adalah salat, puncak pengorbanannya adalah jihad fisabilillah. Maka setelah itu Rasulullah menjelaskan, ala ukhbirukum bimalaki dzalika kullih. Maukah kamu aku beritahu perkara yang menghimpun seluruh kebaikan itu? Maka Nabi berisyarat dengan memegang lisannya, kata beliau, kuffa alaika hadza. Kamu kendalikan olehmu ini. Maka Mu'adz merasa heran. Mu'adz bertanya, wa hal yakubbun nasa fi nari jahannam? Kata Mu'adz, ya Rasulullah, wa inna lamu'akhadzuna bima naqul. Ya Rasul, apakah kami nanti dihukum oleh Allah hanya karena ucapan kami? Jadi seolah-olah ucapan itu perkara yang ringan, yang tidak ada hisabnya di sisi Allah. Maka Rasulullah menegaskan, sakilatka ummuk wa hal yakubbun nasa fi nari jahannam ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Wahai Mu'adz, bukankah nanti banyak manusia diseret wajah mereka, dilempar ke neraka? Sebabnya tidak lain tidak bukan adalah karena ucapan-ucapan mereka. Maka kata Imam Al-Ghazali, wala yakubbun nasa finnari, ya. Tidaklah melempar manusia ke dalam neraka ala manakhirihim, ya, atas, ya, manakhir itu jamaknya kata mankhar, ya. Mankhar itu hidung, ya. Bapak ketika lihat kerbau, ya, maka kerbau itu
cucuk istilahnya, ya. Apanya, Pak? Ya, hidungnya. Nah, itu namanya mankhar. Nanti manusia dilempar ke neraka, ya, diseret hidungnya. Sebabnya adalah illa hasaidu alsinatihim, ya, melainkan hanya karena ucapan-ucapan mereka. Makanya penting hari ini kita untuk mengendalikan lisan kita, karena ketika kita tidak menggunakannya dengan baik, maka itu berpotensi menjerumuskan kita ke dalam neraka. Fastadhhir alaihi bighayati quwwatika hatta la yakubbaka fi qa'ri jahannam. Maka bersungguh-sungguhlah, ya, dengan seluruh kekuatanmu untuk menjaga lisanmu agar tidak menjerumuskanmu ke dalam, ya, jurang neraka jahannam. Fafil khabari, maka dalam hadis, innar rajula, sesungguhnya seseorang, la yatakallamu bil kalimati, sungguh dia mengucapkan sebuah kalimat, liyudhika biha ashabahu, untuk membuat kawan-kawannya tertawa, fayahwi biha fi qa'ri jahannama sab'ina kharifan, maka ternyata dengan ucapan tadi dia masuk ke dalam neraka jahanam, ya, bahkan berada di dasar neraka jahanam 70 tahun lamanya. Ini bahayanya ketika seseorang tidak mengendalikan lisannya. Dan orang, ya, berbicara seenaknya untuk membuat orang lain tertawa. Hari ini menjadi tren. Maka ada namanya stand up comedy, ya, acara yang digandrungi oleh, ya, anak-anak muda. Apa isi pembicaraannya? Ya, kebanyakan adalah hal-hal yang tidak berguna, atau bahkan sering dibumbui dengan kebohongan-kebohongan, hanya dalam rangka mencari tawa, ya. Maka ini ternyata berbahaya. Dalam sebuah hadis disebutkan ternyata itu menjerumuskan seseorang ke dalam dasar neraka jahanam. Berapa tahun, Pak? Ya, 70 tahun lamanya. Makanya ketika kita mengadakan sebuah majelis, itu ada adab-adab penting yang harus diperhatikan. Ya, di antaranya diawali dengan bismillah, kemudian memuji kebesaran Allah, ya, bersolawat atas Rasulullah. Sebuah majelis tidak dibuka dengan basmalah, maka terputus kebaikannya. Sebuah majelis tidak ada solawat di dalamnya, maka itu kata Nabi ibarat bangkai, ya. Dan majelis-majelis seperti itu yang tidak ada zikrullah di dalamnya, maka hanya mengeraskan hati orang-orang yang hadir di dalamnya. Maka penting kalau kita mengadakan majelis apapun namanya, ya, apakah rapat RT RW, ya, ataukah reuni misalnya, halal bihalal, jangan sampai isinya hanya kumpul-kumpul, makan-makan, pulang. Hendaknya di dalamnya ada zikrullah, dimulai dengan basmalah, dipuji kebesaran Allah di dalamnya, ya. Kemudian ada sholawat atas Rasulullah, ya, ada nasihat dalam kebaikan, sehingga majelis kita diberkahi oleh Allah dan semakin melembutkan hati kita, ya, bukan malah sebaliknya hanya mengeraskan hati. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Kemudian waruya, dan diriwayatkan, annahu, bahwa sesungguhnya, qutila, ya, terbunuh, syahidun, orang yang mati syahid, fil ma'rakati, di medan perang, ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala qailun, maka berkata seseorang terhadapnya,
hani'an lahu bil jannah. Ya, selamat untuknya dia meraih surga. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'nihi wa yabkhalu bima la yughnihi. Kamu tidak tahu, barangkali dia pernah mengucapkan satu kalimat yang tidak ada gunanya, atau dia bakhil terhadap harta yang tidak membuatnya kaya. Ya. Maka urusan ya akhirat, surga, neraka, ini wilayah gaib yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sifatnya rahasia. Ya, jangan seseorang bermudah-mudah bicara tentangnya. Mendoakan boleh, tapi memuji berlebihan ini ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal amal orang tersebut bukan sembarang amal, tapi puncak pengorbanan dalam Islam, yaitu apa? Jihad fi sabilillah. Yang dalam hadis ya disebutkan orang yang mati syahid itu memperoleh ya 6 kebaikan yang tidak diperoleh oleh lainnya. Dia diampuni oleh Allah pada saat pertama kali darahnya tumpah. Dia bahkan melihat tempatnya di surga. Maka banyak orang yang mati syahid itu tersenyum, padahal kondisinya mengenaskan. Ya, kita berapa bulan terakhir ini setiap hari menyaksikan bagaimana nasib saudara kita kaum muslimin di Palestina. Ya, bagaimana syuhada di sana. Jasadnya ditemukan, kelihatannya mengenaskan, tertimpa reruntuhan, tertembak, terkena bom, ya. Tapi wajah mereka senyum. Apa sebabnya? Karena Allah sudah tampakkan tempatnya di surga. Orang yang sudah melihat nikmat surga, maka penderitaan duniawi tidak ada lagi artinya. Kemudian selamat dari azab kubur, ya, selamat dari huru-hara hari kiamat. Ya, kemudian bisa memberi syafaat kepada 70 anggota keluarga. Ini orang yang mati syahid. Tapi sekalipun seperti itu, memuji yang berlebihan, apalagi menyatakan bahwa tempatnya di surga, ini adalah wilayah yang sifatnya rahasia. Kita hanya boleh menghukumi yang zahir, adapun yang rahasia adalah wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menegur orang itu. Kata Nabi, barangkali dia pernah berbicara dengan sesuatu yang tidak ada gunanya, atau dia bakhil terhadap sesuatu yang tidak membuatnya kaya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada 2 pelajaran penting dari hadis ini. Pertama, bahayanya berbicara hal-hal yang tidak ada gunanya. Terkadang gara-gara satu kalimat kelak memberatkan hisab kita di hari kiamat. Bahkan bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Padahal hanya satu kalimat. Makanya ada keteladanan menarik dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar diriwayatkan beliau sering memasukkan kerikil kecil ke dalam mulutnya. Ya. Dalam rangka apa? Kata beliau, aku khawatir lisanku berbicara hal-hal yang tidak ada gunanya. Kalau kita hari ini ya jangan kerikil, Pak. Ya, enggak enak. Kalau ketelan sakit, ya kita misalnya permen, ya. Itu dalam rangka menjaga lisan kita agar tidak berbicara hal-hal yang tidak ada gunanya. Ya, ini pelajaran pertama. Kedua, yaitu bahayanya bakhil terhadap karunia yang Allah titipkan kepada kita. Ya, dalam sebuah hadis dijelaskan betapa bahayanya sifat bakhil itu. Ya, ketika ada orang bakhil terkait dengan air, ya, man kana lahu fadlu ma'in, ya,
siapa yang punya kelebihan air minum. Famana'ahu ibnas sabil, lalu dia tidak memberikan musafir itu minuman tadi, ya. Maka nanti di hari kiamat Allah membalas kebakhilannya. Kata Allah, al-yawma mana'tuka fadli kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadak. Hari ini aku halangi kamu dari karuniaku, sebagaimana dulu kamu menghalangi saudaramu dari karunia yang tidak dihasilkan oleh kedua tanganmu. Air itu karya manusia apa karya Allah, Pak? Karya Allah. Manusia hanya bikin kemasannya, lalu dikasih merek, ya. Ada yang warnanya biru, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya merah. Dikasih merek masing-masing. Tapi air ini produk manusia apa produknya Allah? Produknya Allah. Tiba-tiba ada manusia diberi air yang berlebih oleh Allah. Lalu ada musafir lewat kehausan, dia tidak mau memberikan air tadi. Maka di hari kiamat dibalas oleh Allah, hari ini aku halangi kamu dari karuniaku disebabkan dulu di dunia kamu tidak memberikan kepada saudaramu karunia yang tidak dihasilkan oleh kedua tanganmu, ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita mengenal, ya, dan memahami betapa ketika lisan tidak dikendalikan dengan baik, maka dampaknya berbahaya, bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Maka setelah itu Imam Al-Ghazali, ya, menjelaskan dari apa saja kita harus menjaga lisan kita, ya, atau perkara-perkara apa saja yang bisa membahayakan lisan kita. Kata beliau, fahfaz lisanaka min thamaniyah, jaga lisanmu itu dari 8 perkara, ya. Terkait mata kemarin berapa yang harus kita jaga, Pak? 4, ya. Terkait telinga berapa? Ya. Hanya sedikit, hanya berapa kemarin? Begitu menyangkut lisan 8, ya. Nah, ini betapa penting kita memperhatikan, ya, lisan kita, karena kesalahan lisan itu banyak. Al-awwal, yang pertama, al-kadzib, yaitu berbohong, ya. Fahfaz, maka jagalah, minhu, dari kadzib, dari kebohongan, lisanaka, lisanmu, fil jiddi, baik dalam, ya, kesungguhan, artinya serius, wal hazali, maupun bercanda, ya. Wala tu'awwid lisanaka, jangan membiasakan lisanmu, al-kadziba, kebohongan, hazalan, secara bercanda, fayatada'a, maka itu akan mendorong ilal jiddi, kepada bohong secara serius. Jemaah dimuliakan oleh Allah, pertama kata Imam Ghazali yang harus kita hindari berkaitan lisan kita, yaitu berbohong, ya. Bohong ini perkara yang berbahaya, jangan dianggap ringan. Sekalipun bercanda, ya. Jadi bercanda, bohong nggak boleh, Ustaz, nggak boleh. Orang yang meninggalkan itu maka Allah berikan kebaikan yang besar di akhirat, ya. Nanti dijelaskan dalam sebuah hadis, ya. Ana zaimun bi baitin fi rabdil jannah liman tarokal, ya, mira wa in kana muhiqqan. Aku menjamin sebuah rumah di tepi surga. Untuk siapa?
orang yang meninggalkan berdebat sekalipun dia benar, ya. Jadi perdebatan itu jangan dijadikan sebuah hobi, ya. Debat ini jalan terakhir dalam rangka menampakkan kebenaran, supaya kebenaran itu tidak tertutupi oleh kebatilan. Tapi jangan debat ini dijadikan hobi, ya. Hobinya berdebat. Orang yang gemar berdebat, ya, sampai urusan hukum Allah diperdebatkan, sesuatu yang sudah jelas dalilnya, ya, sholat, puasa, zakat, haji, kurban diperdebatkan, ya. Perdebatan itu cenderung mengeraskan hati dan mengantarkan manusia kepada permusuhan. Maka orang yang meninggalkan itu, Allah, ya, berikan rumah di tepi surga. Lalu kata Nabi, wa baitin fi wasatil jannah liman tarokal kadzib wa in kana mazihan. Aku menjamin sebuah rumah di tengah surga. Untuk siapa? Yang meninggalkan berbohong sekalipun bercanda. Orang hari ini atas nama bercanda maka menghalalkan sebuah kebohongan. Atas nama prank maka boleh berbohong, ya. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, kita yang sudah, ya, ngaji jangan membiasakan itu. Kalau kita telusuri perilaku itu bermula dari mana, ya? Dari orang-orang kafir. Ketika Andalusia, Spanyol jatuh ke tangan pasukan salib, maka kaum muslimin dihadapkan pada episode-episode yang sangat mengerikan. Dipaksa murtad, kalau sudah murtad dipakaikan topi yang panjang. Atau kalau tidak mau murtad dihukum mati, ya. Maka kaum muslimin banyak yang bersembunyi, sembunyi di goa, sembunyi di gunung, sembunyi di hutan. Maka pasukan salib sulit menemukan mereka. Akhirnya mereka membuat, ya, penipuan, membuat prank. Siapa yang ingin meninggalkan Andalusia, maka disiapkan kapal tanggal sekian jam sekian, ya. Maka kaum muslimin tertipu dengan pengumuman ini, kena prank mereka. Keluarlah mereka dari tempat persembunyian mereka menuju ke pelabuhan di waktu yang telah ditentukan. Pada saat kaum muslimin sudah kumpul semuanya di pelabuhan, maka kapal-kapal yang dijanjikan itu terbakar. Maka kaum muslimin sudah faham, ini maknanya apa? Maknanya setelah ini adalah episode pembantaian yang sangat mengerikan. Maka benar, ya, setelah itu terjadi pembantaian yang sangat mengerikan. Maka air laut yang sebelumnya jernih berubah menjadi merah darah. Peristiwa itu dikenal dengan April Mop, yang hari ini diperingati oleh orang-orang barat, ya. Boleh menipu atas nama apa? April Mop. Sayang sebagian kaum muslimin ikut, ya. Nah, maka orang yang bisa meninggalkan berbohong atas nama bercanda, Allah jamin rumah di tengah surga. Lalu kata Nabi, wa baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Dan rumah di puncak surga untuk siapa, Pak? Yang baik akhlaknya, ya. Maka pendidikan akhlak ini penting. Inti dari seluruh syariat yang Allah turunkan adalah perbaikan akhlak. Di setiap syariat Allah selalu ada misi perbaikan akhlak. Salat ada perbaikan akhlak. Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Zakat ada perbaikan akhlak di sana, ya. Infak, sedekah juga sama, ada perbaikan akhlak. Maka Allah tidak menerima infak, sedekah
yang diiringi dengan akhlak yang buruk. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan pahala sedekahmu dengan bil manni, menyebut-nyebut, mengungkit-ngungkit, ya, wal adza, dan menyakiti orang yang menerimanya. Puasa, ya, seperti yang kita lakukan sebulan ini, ada misi perbaikan akhlak di sana. Maka Ramadan yang berhasil, yang mencetak orang-orang yang berakhlak mulia, ya, yang diterima oleh Allah, itu puasa yang diiringi akhlak yang mulia. Kalau diiringi dengan akhlak yang buruk, maka Allah nggak butuh puasa seperti itu. Malam yada qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang puasanya tidak membuat dia berhenti dari berbicara dusta, ya, berperilaku dusta, maka Allah tidak butuh puasa yang seperti itu. Sampai ibadah haji, ibadah yang begitu besar, yang menghimpun berbagai pengorbanan, pengorbanan harta, waktu, tenaga, pikiran, bahkan terkadang nyawa. Apa misi dari ibadah haji itu? Lagi-lagi perbaikan akhlak. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang menunaikan manasik haji, tidak boleh dia rafath, tidak boleh dia fasik, ya, bahkan berdebat pun tidak boleh, ya. Jamaah dimuliakan oleh Allah, kata Imam Al-Ghazali kemudian, wal kadhibu min ummahatil kabair, ya, bohong itu adalah induk, ya, dosa besar. Jadi bukan sembarang dosa, tapi dia induknya dosa besar, ya. Maka Rasulullah mengingatkan dalam hadisnya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kamu menjaga kejujuran. Kejujuran itu mengantarkan pada albir, kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan kepada surga. Jadi urutannya jujur, baik, surga, ya. Sebaliknya kata Nabi, wa iyyakum wal kadzib, hati-hati terhadap kebohongan. Fa innal kadziba, sesungguhnya berbohong itu yahdi ilal fujur, mengantarkan kepada kedurhakaan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kedurhakaan itu mengantarkan kepada neraka. Jadi urutannya, ya, berbohong, durhaka, neraka, ya. Lisan yang jujur itu mempengaruhi anggota tubuh. Kalau lisannya jujur, maka anggota tubuhnya akan baik. Tapi kalau lisannya berbohong, maka pasti perilakunya akan buruk, ya. Nah, inilah tafsir dari surat Al-Ahzab yang sering kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida, ya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ayat yang sering dijadikan sebagai muqaddimah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, katakan perkataan yang benar. Niscaya Allah akan perbaiki amal-amalmu, Allah akan ampuni dosamu, ya. Jadi perkataan yang benar menyebabkan perilaku yang baik. Kita akan ditolong oleh Allah bisa berperilaku baik itu kalau lisan kita jujur. Tapi kalau orang gemar berbohong, maka pasti perilakunya buruk. Nggak pernah ada terjadi dalam sejarah
dia memang pembohong Ustaz, tapi solehnya Masya Allah. Ada Pak? Ya, nggak ada. Ya. Orang yang berbohong, gemar berbohong, ya, menutupi kebohongan dengan kebohongan berikutnya, ya, maka pasti kehidupannya rusak, perilakunya pasti buruk. Itu makna ayat di surat Al-Ahzab tadi. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah, bahayanya ya lisan yang gemar berbohong itu tidak cuma di dunia. Di dunia menyebabkan perilakunya buruk, ya. Di akhirat apa ancamannya Pak? Neraka. Makanya tadi urutannya bohong, durhaka, neraka. Rasulullah melihat di dalam mimpinya, ya, mimpi Nabi itu salah satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mimpi kita hari ini terkadang sekedar bunga tidur. Ya, sebelum tidur nonton film horor. Nanti begitu tidur mimpinya ketemu mak lampir. Ya. Jadi bunga tidur. Tapi mimpinya Nabi itu wahyu dari Allah. Ya, dalam hadis yang panjang diceritakan oleh Barra bin Azib. Ya, di antaranya disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi. Ya. Rasulullah ditampakkan kepada beliau pemandangan neraka. Ya. Maka ada banyak pemandangan yang dilihat oleh Nabi, semuanya mengerikan. Pertama, Nabi melihat ada dua orang, yang satu berbaring, yang satu berdiri, membawa batu besar. Maka batu besar itu dilemparkan ke kepala orang yang berbaring tadi. Seketika kepala itu hancur berhamburan. Maka Allah takdirkan menyatu lagi, dilempar lagi, hancur lagi, menyatu lagi, dilempar lagi, begitu seterusnya. Maka Nabi bertanya, ini pemandangan apa? Kok mengerikan sekali? Kata malaikat, itulah azab untuk orang yang meninggalkan sholat. Jadi meninggalkan sholat tuh azabnya ngeri apa tidak Pak? Ya, ngeri sekali. Ya. Dihantam kepala itu dengan batu hingga pecah, menyatu lagi dan seterusnya. Lalu pemandangan yang kedua, Nabi ditampakkan, ya. Nah, ini yang berkaitan dengan bab ini. Ada orang yang satu membawa, ya, besi yang ujungnya bengkok. Yang satu berbaring. Maka besi yang bengkok itu, ya, dimasukkan ke mulutnya lalu ditarik. Terkadang robek sampai di telinganya, terkadang robek sampai di pelipisnya. Maka kulit yang robek menyatu lagi, ditarik lagi, robek lagi, menyatu lagi, dan seterusnya. Maka Nabi bertanya, ini pemandangan apa? Kok mengerikan sekali? Maka dijawab oleh malaikat, itulah azab untuk orang yang gemar berbohong ketika di dunia. Dia gemar membuat kebohongan, lalu, ya, kebohongannya itu ditutupi lagi dengan kebohongan berikutnya. Maka hidupnya penuh dengan kebohongan, ya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini azabnya di hari kiamat, ya. Nah, kalau kita mau belajar dari sejarah, tidak pernah ada kebohongan yang sempurna, ya. Nggak pernah ada kebohongan yang sempurna. Selalu pembohong itu, ya, khilaf sehingga kebohongannya terbongkar. Contoh Pak, Allah mengkisahkan tentang Yusuf dan saudara-saudaranya, ya. Anaknya Nabi Yakub itu ada 12. Di antaranya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Maka yang punya anak 12, ini mengikuti Nabi Ayub Nabi Yakub alaihissalam,
Ya. Nah, menarik, kata Imam Ibnul Jauzi, Nabi Yakub punya anak 12. Ya. Yang terbaik adalah Yusuf. Ya. Maka beliau umpamakan 1 tahun ini ada 12 bulan. Ya, seperti anak-anaknya Nabi Yakub ada 12. Yang terbaik adalah Yusuf. Nah, dari 12 bulan ini yang terbaik adalah Ramadan. Sebagaimana saudara-saudaranya Yusuf diampuni oleh Allah disebabkan doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Qala la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Tidak ada celaan atas kalian hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian. Begitu doanya Nabi Yusuf untuk saudara-saudaranya. Maka sama, Ramadan ini membuat kita diampuni oleh Allah atas 11 bulan yang telah lalu. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf membuat rekayasa kebohongan, ya, mereka cemburu dengan Nabi Yusuf karena sepertinya ayahnya lebih sayang kepada Nabi Yusuf. Maka kemudian mereka membuat tipu daya. Nabi Yusuf dilempar ke sumur, ya, bajunya dilepas, lalu dilumuri dengan darah. Ya. Kelihatannya rencana penipuannya sempurna. Ternyata tidak. Ya, itu yang membuat akhirnya terbongkar. Bajunya masih utuh. Kalau memang diterkam serigala pasti robek-robek, ya kan? Begitu Allah takdirkan, kebohongan itu tidak ada yang sempurna. Ya. Pasti akan terbongkar. Bau busuknya itu pasti akan tercium. Lagi Pak, masih di zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dicintai oleh seorang wanita. Wanita itu berusaha membujuk Nabi Yusuf agar mau dengannya. Ya. Pintu ditutup, wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Ya, pintunya ditutup, lalu kata wanita itu, wahai Yusuf, kemarilah kamu. Ya. Nabi Yusuf tidak mau. Maka ditegaskan dalam ayat yang ke-24, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Ya. Wanita itu cenderung kepada Yusuf. Yusuf pun cenderung kepadanya. Seandainya tidak melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak penafsiran terkait ayat ini. Tapi bukan itu inti pembahasan kita. Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah, apa sebabnya? Innahu min ibadinal mukhlasin. Dalam satu qiraah mukhlisin. Karena Yusuf itu orang yang ikhlas. Maka ini isyarat, ya, pentingnya kita menjaga keikhlasan. Ikhlas itu menyebabkan kita diselamatkan oleh Allah dari tipu daya setan. Ya. Nah, wanita itu kemudian membuat, ya, makar. Dia mengatakan Yusuf hendak berbuat jahat kepadanya. Ya. Maka lihat Pak, kebohongan itu lagi-lagi tidak ada yang sempurna. Ya. Maka akhirnya ada saksi, ya, saksinya itu anak kecil. Anak kecil itu berkata, in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Kalau bajunya Yusuf itu robek dari depan, maka berarti wanita itu yang jujur, Yusuf yang bohong. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Kalau bajunya Yusuf robek dari belakang, maka berarti
Yusuf yang jujur, wanita itu yang berbohong. Ya, ternyata didapati bajunya Nabi Yusuf itu robek dari mana, Pak? Dari belakang. Berarti wanita itu yang berbohong. Ya, jadi kebohongan itu tidak pernah ada yang sempurna. Ya, makanya kita menutupi kebohongan serapi apapun, satu saat akan tercium juga. Ya. Belum lama ada berita yang menghebohkan bagaimana seorang oknum ya tentara membunuh ya calon siswa. Kemudian menyampaikan kebohongan kepada keluarganya bahwa ini diterima tapi dengan syarat bayar sekian. Ya, beritanya viral kan? Ya. Padahal calon siswa itu dihabisi lalu dibuang ke jurang. Memang ya cukup rapi dia menutupi kebohongan itu. Tapi sekali lagi tidak ada kebohongan yang sempurna. Akhirnya terbongkar meskipun setelah berlalu waktu yang lama, 1,5 tahun. Ya, karena disampaikan kepada keluarganya ini alasannya sedang mengikuti pendidikan, jadi nggak bisa dihubungi. 1,5 tahun kemudian terbongkar, rupanya dia dibunuh, dilempar ke jurang. Ya, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka jangan terbersit untuk melakukan kebohongan, karena sunnatullah bercerita tidak pernah ada kebohongan yang sempurna. Jangankan di akhirat, di dunia saja sudah dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, summa innaka idza urifta bidzalika saqatat adalatuka. Ya. Lalu kalau kamu sudah dikenal sebagai pembohong, ya, maka gugurlah sifat adilmu. Wa thiqatu biqaulika, ya, dan dipercaya ucapanmu. Orang kalau sudah sekali berbohong, maka sifat adil dalam dirinya hilang. Ya. Ucapannya tidak lagi diterima. Kalau dia meriwayatkan hadis, hadisnya diterima apa ditolak? Ditolak. Ya. Jangankan bohong kepada manusia, bohong kepada hewan itu membuat ulama nggak mau menerima hadisnya. Ya, ada perawi hadis, dia panggil ayam, ya kan? Maka ayam berdatangan, dikira mau dikasih makan, rupanya enggak, ditangkap, ya, lalu disembelih. Maka itu sudah cukup untuk membuat orang tidak mengambil hadisnya. Apa kata mereka? Kalau hewan dia bisa tipu, ya, hewan saja ditipu, bagaimana dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka nggak diambil hadisnya. Ya, orang kalau sudah ketahuan sekali berbohong, maka orang nggak mau lagi menerima ya beritanya. Ya, maka waktu kita kecil dulu, ketika guru mengajari agar kita nggak berbohong, ya, ada anak kecil, ya, dia setiap hari berbohong. Dia berkata, aku lihat singa, aku lihat singa. Ya, orang-orang berdatangan, oh rupanya bohong. Besok lagi seperti itu, besok lagi seperti itu. Maka hari yang keempat dia benar-benar ketemu singa. Ya, dia minta tolong, nggak ada orang yang mau menolong. Apa sebabnya, Pak? Karena sudah terkenal sebagai pembohong. Begitu kata Imam Al-Ghazali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata beliau, watazdari kal a'yun, ya, dan memicingkan kepadamu mata-mata manusia. Artinya apa? Ya, mata udduka syai'an, orang sudah tidak menganggapmu lagi. Seseorang itu dianggap ada kalau kesaksiannya masih diterima oleh manusia, ucapannya diterima. Tapi kalau kesaksiannya tidak lagi diterima, maka orang itu seperti sudah tidak ada.
sekalipun dia masih hidup di dunia. Wa tahtaqiruka, dan orang-orang ya meremehkanmu. Orang ketika dikenal sebagai pembohong, maka orang akan meremehkannya, ya. Sekarang mungkin dia menang melalui kebohongannya, tapi begitu terbongkar, ada nggak Pak orang mau milih dia lagi? Ya, nggak ada. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Kemudian wa idza aratta an ta'rifa qubhal kadzib min nafsika fangdur ila kidbi ghairika wa ila nafrati nafsika anhu wastihqarika li sahibihi wastiqbahika lahu. Ya, kalau kamu ingin mengetahui betapa buruknya kebohongan itu dan betapa manusia mengingkari kebohongan itu, maka caranya lihatlah. Kalau ada orang berbohong kepadamu, maka betapa kamu ya mengingkarinya, kemudian membuat kamu benci kepadanya. Ya, kalau kita ingin mengetes amal yang kita lakukan ini baik atau buruk, maka caranya coba lihat orang lain yang melakukan hal yang sama. Kadang seseorang itu kalau yang melakukan dirinya, dia nggak bisa menilai. Makanya petinju itu selalu butuh pelatih. Ya, kadang pelatihnya nggak bisa tinju, tapi paham teorinya. Ya, pelatih bola Pak, nggak semuanya bisa mendribling bola, menendang bola dengan baik, kecuali yang mantan pemain. Ya, tapi kenapa pemain yang dia secara skill hebat butuh pelatih? Ya, karena seseorang itu tidak bisa melihat celah dirinya. Makanya kalau kita ingin menguji yang kita lakukan ini baik atau buruk, cobalah kalau ada orang lain melakukan hal yang sama kepada kita, bagaimana reaksi kita? Ya, kalau kita ingin tahu bohong ini baik atau buruk, nah coba lihat orang lain bohong kepada kita. Kita senang nggak dibohongi? Nggak senang. Ya, orang mengingkari kebohongan kita, sebagaimana kalau ada orang lain berbohong kepada kita lalu kita mengingkarinya, kita menjauh darinya. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian wa kadzalika, seperti itulah faf'al fi jami'i uyubi nafsika, lakukan terhadap seluruh kekurangan-kekurangan dirimu. Ya, jadi cara untuk menguji kekurangan diri kita, maka lihatlah bagaimana respon orang lain terhadapnya. Ya, apakah itu terkait masalah berbohong, terkait masalah ghibah, ya, dan dosa-dosa lisan yang lainnya. Sebagaimana orang lain mengingkari perbuatan kita, maka kita pun sama mengingkari perbuatan orang lain terhadap kita. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah, fa innaka la tadri, sesungguhnya kamu tidak tahu, qubha uyubika min nafsika, ya, keburukan aib dirimu, bal min ghairika, tapi kamu tahu keburukan dari orang lain. Famastaqbahtahu min ghairika yastaqbihuhu ghairuka minka la mahalata. Ya, kamu tidak mengetahui aib-aib dirimu, tapi kamu bisa mengetahui aib-aib orang lain kepadamu. Kalau kamu ingin tahu, ya, bagaimana reaksi orang lain terhadap aib dirimu, maka lihatlah ketika orang lain itu menampakkan aibnya kepadamu,
maka kamu akan mengingkarinya, ya. Kalau kita ingin tahu betapa berbohong itu jelek, maka lihatlah dan rasakanlah ketika ada orang membohongi kita. Oh, rupanya dibohongi itu nggak enak, ya. Bukan masalah nominalnya berapa, nilainya berapa, tapi dibohongi itu fitrah kita menolak, ya. Fitrah kita nggak senang. Maka renungkan, orang lain pun mengalami hal yang sama. Saat kita berbohong kepada dia, maka fitrah orang lain pun menolak, fitrah orang lain pun, ya, tidak menyukainya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini, ya, yang pertama terkait kebohongan, ya. Orang tidak ridho, orang tidak senang, ya. Makanya kejujuran itu selalu dampaknya lebih baik, sekalipun awalnya pahit, ya. Terkadang orang lain ingin manis di awal sekalipun berbohong, ya. Kelihatannya bagus dampaknya bagi dia, dia selamat, dia, ya, tidak dibenci manusia, tapi keburukannya di ujung. Tapi kalau jujur, kadang pahitnya di awal tapi manisnya di ujung, ya. Contoh, Pak, ketika terjadi perang Tabuk, perang terakhir bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tabuk ini perang yang berat, jaraknya jauh. Dari Madinah ke Tabuk itu sekitar 700 kilo. Zaman itu ditempuh selama 15 hari. Pulang pergi sudah berapa, Pak? 1 bulan. Ditambah, ya, Rasulullah berdiam di Tabuk 20 hari. Jadi total berapa? 50 hari. Saat itu musim panas, dan musim panas di Arab itu adalah musim panen kurma. Orang habis nanam kurma, waktunya panen, ditinggal jihad. Itu ringan apa berat? Berat sekali. Maka ada 3 sahabat yang mulia tidak ikut perang. Dialah Ka'ab bin Malik, ya, Murarah bin Rabi', Hilal bin Umayyah. Dia tidak ikut perang. Padahal ketiganya nggak punya uzur sama sekali. Orang tidak ikut perang padahal nggak punya uzur, itu berdosa, ya. Hari itu di Madinah yang tersisa itu tinggal orang-orang yang cacat, yang sakit, yang punya uzur nggak bisa ikut perang, ya. Di antaranya orang-orang miskin yang nggak punya kendaraan, itu nggak bisa ikut perang. Ditambah lagi orang-orang munafik, ya. Maka begitu perang selesai, Rasulullah kebiasaannya itu pulang dari perang itu ke masjid terlebih dahulu. Maka orang-orang munafik mengemukakan argumennya masing-masing. Ya Rasulullah, aku tidak bisa ikut perang karena begini, karena begini, karena begini. Mereka berbohong, ya. Rasulullah mendiamkan, ya sudah. Begitu 3 sahabat yang mulia ini, mereka jujur. Kata mereka, ya Rasulullah, kalau di hadapanku ini bukan engkau, mudah sekali bagiku untuk berbohong. Tapi aku sadar di hadapanku adalah Rasulullah. Kalau aku berbohong, pasti turun wahyu kepadamu memberitahumu bahwa aku berbohong. Maka saksikan ya Rasul, aku tidak ikut perang, tidak punya uzur sama sekali. Badanku sehat, segar, bugar. Aku punya kendaraan, bahkan tidak cuma 1 tapi 2. Maka kata Nabi, amma hadza faqad shadaq. Adapun yang ini jujur. Tunggulah sampai Allah menurunkan keputusannya. Rupanya keputusan Allah hari itu pahit di awal, ya. Allah menurunkan hukuman yang berat kepada mereka bertiga. Apa hukumannya, Pak?
Mereka diisolasi, diboikot oleh kaum muslimin. Salam nggak boleh dijawab. Nyapa nggak ada yang jawab. Ke masjid nggak ada yang nyapa, ke pasar nggak ada yang nyapa. Ya, dikucilkan oleh kaum muslimin. Hidup seperti itu ringan apa berat, Pak? Berat sekali. Ya. Kita baru dikucilkan kawan-kawan di grup misalnya. Begitu kita WA nggak ada yang respon. Tapi kalau kawan yang WA langsung pada respon. Kita sudah merasa tersiksa. Padahal itu cuma di dunia maya. Bayangkan ini di dunia nyata. Ya. Dan itu berlangsung dalam waktu yang lama, 50 hari 50 malam. Pada hari yang ke-40 Rasulullah memberi hukuman tambahan. Apa hukumannya, Pak? Perintahkan istri-istri mereka untuk meninggalkan suaminya. Sudah dikucilkan kaum muslimin, istrinya disuruh menjauhi. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, pada saat yang kritis itu datang surat dari kerajaan Ghassan yang beragama Nasrani. Aku dengar kalian diperlakukan tidak adil oleh Muhammad dan sahabatnya. Kalian datanglah ke kerajaan kami, kami akan berikan jabatan yang bagus untuk kalian. Ya, maka surat itu kemudian dirobek lalu dibakar. Inilah ujian yang sesungguhnya, ya. Mereka jujur dengan taubat mereka kepada Allah. Maka tepat hari yang ke-50 Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menerima taubat mereka. Wa 'alal salasatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi summa taballahu 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Dan atas 3 orang yang tidak ikut berperang sehingga bumi ini terasa sempit bagi mereka, padahal bumi ini luas, ya. Jiwa-jiwa mereka terasa sempit, ya. Dan mereka yakin tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri kecuali kembali kepada Allah. Maka akhirnya Allah menerima taubat mereka. Kisah mereka diabadikan dalam Al-Quran, dibaca oleh kaum muslimin dari masa ke masa sampai nanti hari kiamat, ya. Jadi jujur itu selalu endingnya bagus, sekalipun terkadang awalnya pahit. Jadi Bapak pilih mana? Pahit di awal, manis di akhir, atau manis di awal, pahit di akhir? Ya. Ini pentingnya kejujuran. Lalu yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, perkara yang harus kita jauhi terkait lisan. Asani, yang kedua, ya, al-khulfu fil wa'di, yaitu menyelisihi janji. Fa iyyaka an ta'ida bi syai'in wala tafi bihi. Maka hati-hati kamu, jangan sampai kamu berjanji terhadap sesuatu lalu kamu tidak memenuhinya. Bal yambagi ayyakuna ihsanuka ilan nasi fi'lan bila qaulin. Bahkan yang betul itu seharusnya kebaikanmu kepada manusia itu berupa perbuatan, bukan berupa janji, ya. Jadi kalau melakukan kebaikan langsung kerjakan, tidak perlu menjanjikan terlebih dahulu. Fa initurirta ilal wa'di fa iyyaka an, ya, tukhlif illa li ajzin aw daruratin. Kalau memang kamu harus berjanji, maka ya jangan sampai kamu mengingkarinya kecuali karena memang lemah, tidak bisa merealisasikan, ya, atau karena darurah, terpaksa. Jemaah dimuliakan oleh Allah,
Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, ya, apa yang harus kita jaga dari lisan kita, yaitu mengingkari janji. Ya, menjanjikan sesuatu ternyata tidak dipenuhi. Ya, ini perilaku yang tercela. Bahkan seharusnya kita itu tidak perlu menjanjikan kebaikan, ya, tapi langsung mengerjakan. Kalau memang sudah terlanjur berjanji, maka bersungguh-sungguhlah untuk menepati, ya, kecuali karena lemah, karena sakit lalu nggak bisa menepati janji, ya, atau karena darurat terjadi bencana dan lain sebagainya, maka ini sesuatu yang dimaklumi. Tapi kalau tidak ada itu, maka kita disuruh untuk menepati janji, sekalipun terhadap musuh, ya. Contoh, Pak, Nabi itu, ya, ketika hendak berhijrah, Nabi itu dititipi harta oleh orang-orang Quraisy. Mereka percaya kepada Nabi. Nabi itu amin, orang yang amanah. Makanya mereka mempercayakan harta mereka kepada Nabi. Tapi di sisi yang lain mereka nggak senang karena Nabi ini membawa ajaran baru, ya. Maka mereka hendak mengeksekusi Nabi, tapi di sisi yang lain mereka masih menitipkan harta kepada Nabi. Coba kalau Bapak di posisi Nabi, orang nitip harta ke kita, malah niat membunuh kita. Enaknya hartanya diapain, Pak? Kalau kita mungkin kita bawa kabur hartanya, tapi Nabi tidak. Nabi titipkan harta-harta itu kepada Ali. Wahai Ali, ini hartanya si fulan, ini hartanya si fulan, ini hartanya si fulan. Lalu Nabi berpesan begini, Adil amanata ila manitamanaka wala tahun man khonaka. Ya, tunaikan amanah kepada siapapun yang menitipkan amanah kepadamu. Jangan pernah kamu berkhianat, sekalipun terhadap orang yang mengkhianatimu. Begitu mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mengapa mengingkari janji itu, ya, harus kita hindari? Fa inna dzalika min amaratin nifaq. Karena itu adalah ciri-cirinya kemunafikan. Ya. Jadi ingkar janji itu adalah ciri kemunafikan. Wa khaba'ithil akhlaq, dan akhlak yang buruk. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, salasun, 3 perkara, man kunna fihi, siapa yang ada 3 perkara itu dalam dirinya, fahuwa munafiq, maka dia munafik. Wa in shoma wa shalla, sekalipun dia puasa, sekalipun dia sholat, ya. Apa saja 3 perkara itu? Man idza haddatsa kadzaba, orang yang ketika berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika berjanji maka dia mengingkari. Wa idza tumina khana, dan ketika diberi amanah dia khianat, ya. Ini adalah ciri-ciri kemunafikan. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga yaitu ghibah. Insyaallah kita, ya, sambung pada pertemuan berikutnya karena ini hari Jumat, ya. Sudah jam 10 lebih, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kalau ada pertanyaan di pertemuan berikutnya, Pak, ya. Ya. Ya, supaya terkejar ini khutbah Jumatnya. Baik, inilah Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, interaksi kita dengan kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Maraqil Ubudiyah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya, dan mudah-mudahan interaksi kita terhadap kitab ini semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan akhlak kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.